semuanya, perkenalkan, saya Valentin Eka Surah Putri, NIM saya 2103010022. mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan dan menceritakan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, sebaiknya kita mengetahui apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 Nomor 19 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat tujuan, rencana, isi, bahan pelajaran, atau pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Atau inti dari kurikulum adalah seperangkat yang mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, apa tujuan dari kurikulum itu? Tujuan kurikulum untuk mencapai afektif, psikomotor, kognitif siswa dari siswa yang tidak tahu menjadi tahu, menggunakan kurikulum menjadi agen perubahan. Kurikulum tidak berubah setiap tahunnya, namun kurikulum Indonesia menggunakan sistem berperiodik. Jadi setiap tahun Indonesia mengalami sistem kurikulum yang berperiodik dan berorientasi ke kurikulum baru. Baiklah teman-teman semuanya, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menceritakan tentang sejarah kurikulum dari tahun 1947 hingga tahun 2013. Kurikulum yang kita pakai hingga pada saat ini. Kurikulum pertama kali lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah dalam bahasa Belanda Learn Plan. Artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding dengan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran tahun 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan yang kedua, garis-garis pengajaran. Pada saat itu, pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana pembelajaran tahun 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan nasional Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat berjuang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development confirmation lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia. Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pemikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran, bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Selanjutnya, kurikulum tahun 1952. Setelah rencana pelajaran tahun 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya, kurikulum tahun 1964. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pemikiran kurikulum tahun 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Nah, selanjutnya, kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan tahun 1964 yang diceritakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum tahun 68 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.
Dalam kurikulum ini tampak dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dan Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum tahun 68 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum tahun 1968 menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Zauzak menyebut kurikulum tahun 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya, pada kurikulum 1975, menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective. Yang terkenal saat itu, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum, TIU, tujuan instruksional khusus, TIK, materi pelajaran, alat pengajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum tahun 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum tahun 1984 atau kurikulum yang disempurnakan dari tahun 1975. Kurikulum tahun 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoretis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi atau reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas. Lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar. Dan yang menyolok, guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum selanjutnya yaitu pada tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kurikulum tahun 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa dan kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain sebagainya. Berbagai kepentingan berkelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum tahun 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum tahun 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pelajaran saja. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum tahun 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK. Sebagai pengganti kurikulum tahun 94 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian sesuatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pertanyaan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan.
Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini? Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksivitas kurikulum. Dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Selanjutnya, kurikulum tahun 2006 atau KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan pada kurikulum 2006. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, yang terakhir kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004 atau kurikulum based kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan. Khususnya pada jalur pendidikan sekolah, kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tersebut oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurang tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. 7 tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, yaitu pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menempatkan kriteria keberhasilan. Oke teman-teman semua, itu dia sejarah singkat perkembangan kurikulum mulai dari tahun 1968 hingga tahun 2013. Tahun 2013 hingga sampai tahun 2022 masih dilaksanakan kurikulum tersebut. Saya Valentina Eka Suraputri izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!